Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat klinik hati dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di audio visualnya klinik hati. Di sini saya akan bercerita tentang pentingnya anak muda ya. Ini khususnya anak-anak muda, tapi ya global untuk semuanya. Dengan judul Hai Anak Muda, Islam mengistimewakan kalian. Bisa dikatakan masa muda adalah penentu nasib untuk sejarah kehidupan seorang manusia. Jika ia gunakan dengan baik, maka hidupnya akan baik, sukses, dan bahagia. Namun sebaliknya, jika disia-siakan, tentunya hidupnya akan mendapatkan kegagalan demi kegagalan serta kesedihan. Fase terbaik, masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena puncak kekuatan jasmani dan rohani manusia ada di fase ini. Bila kita klasifikasikan fase kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase anak-anak. Kondisi manusia ketika lemah dan tidak tahu apapun. Itu biasanya identik harus belajar dan melakukan segala sesuatunya melihat contoh orang-orang terdekatnya, termasuk orang tuanya. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase muda. Kondisi manusia ketika kuat dan semangat, namun dengan waktu yang pendek. Usianya kurang lebih 20 sampai 40 tahun. Di fase tersebut biasanya identik sudah dan sedang mencari jati diri. Apa-apa yang bisa dikerjakan, apa-apa yang bisa dihasilkan, apa-apa yang bisa menjadikan suri toladan. Selanjutnya fase ketiga yaitu fase tua. Kondisi manusia ketika lemah karena usia. Allah Ta'ala telah menerangkan 3 fase ini dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sehingga kehidupan manusia diawali dengan kondisi lemah, yaitu masa kanak-kanak, dan diakhiri dengan kondisi lemah, yaitu masa tua. Satu-satunya kondisi terbaik di mana saat manusia berada pada puncak kekuatan akal, jiwa, dan raga adalah saat masa muda, yaitu di masa-masa yang benar-benar kuat, tahun kurang lebih 20 atau di tahun ke-40, atau bisa dikatakan usia 20 sampai 40 tahun. Satu kondisi saja ini sebentar. Jangan sampai tersia-siakan untuk kesibukan yang tidak bernilai ibadah atau tidak bermanfaat, baik untuk dunianya maupun akhirat.
Ada pertanyaan khusus di hari kiamat. Karena saking pentingnya masa muda, sampai Allah Ta'ala siapkan pertanyaan khusus di hari kiamat tentang tidaklah beranjak pijakan kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi robnya sampai ia bertanya tentang 5 hal. Tentang usianya untuk hal apa saja mereka habiskan. Tentang usia mudanya untuk apa yang dilakukan atau dipergunakan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Serta tentang apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Coba perhatikan hadis di atas, ya, hadis tersebut yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengabarkan akan ada 2 pertanyaan tentang masa hidup manusia di hari kiamat nanti. Yaitu pertama, tentang keseluruhan umur, dari lahir hingga kematian. Yang kedua, tentang masa mudamu. Bukankah masa muda itu bagian dari umur manusia? Ya, tentu saja. Namun, Allah Ta'ala akan menanyakan secara khusus tentang masa mudanya. Menunjukkan ini perkara yang sangat serius. Ini menunjukkan masa muda itu sangat penting. Saat ini, andai wahai para pemuda sedang menyiapkan jawaban pertanyaan tersebut, siapkanlah jawaban terbaik di hadapan Allah Ta'ala kelak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Manfaatkan sebelum menyesal. Saat nikmat itu berlalu, sering seseorang itu baru sadar tentang nilai nikmat yang pernah ia dapatkan. Masa muda ini sangatlah terbatas. Tidak terasa ia akan cepat kita tinggalkan. Bertambah hari, kita semakin dekat dengan ajal yang sudah Allah tetapkan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nikmat ini berakhir dan tidak pernah akan kembali lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaat 5 hal sebelum 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum kematianmu. Perkataan para sahabat di majelisnya, selamat datang anak muda. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para ulama agar menaruh perhatian khusus dalam mendidik para pemuda. Anak-anak muda membutuhkan perhatian khusus dari para dai dan ulama dengan sentuhan lemah lembut dan kasih sayang. Tugas orang tua dan para pendidik adalah menjadikan mereka cinta pada kebaikan dan orang-orang yang baik, agar jangan sampai direnggut oleh para pelaku kebatilan.
Suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melihat sejumlah pemuda hadir di kajiannya. Dengan gembira beliau menyambut mereka dengan menyatakan, "Selamat datang anak-anakku," yang menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kami untuk melapangkan majelis untuk kalian dan memahamkan kalian hadis, karena sesungguhnya kalian ini adalah penerus kami dan ahli hadis setelah kami. Masih tentang nasihat Abu Sa'id, dinukil dari riwayat yang lainnya. Putra saudara kami, jika kamu ragu tentang suatu hal, tanyakanlah kepadaku sampai kamu yakin kamu meninggalkan tempat ini membawa keyakinan. Lebih aku sukai daripada kamu pergi, namun membawa keraguan. Para sahabat, dimanapun Anda berada, semoga keilmuan yang tidak seberapa ini menjadikan manfaat buat kita bersama. Untuk kita ambil, kita kutip, serta kita jalanin segala sesuatu hal-hal yang positif untuk kita kerjakan. Mungkin itu aja dari saya, Al-Fakir Imam Teguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.